Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan perangkat pembelajaran. Proses pembelajaran akan berhasil dengan baik apabila guru dapat mengkondisikan kegiatan belajar secara efektif dan efisien. Kondisi tersebut harus dimulai dari 3 tahap, yaitu tahap pra pembelajaran, tahap pelaksanaan pembelajaran, dan tahap pasca pembelajaran. Adapun upaya pra pembelajaran yang harus dilakukan guru. Yang pertama itu guru harus menciptakan sikap dan suasana kelas secara menarik. Yang kedua ada mengecek kehadiran siswa. Sebelum pembelajaran dimulai, guru harus mengecek kehadiran siswa-siswanya. Lalu yang ketiga ada menciptakan kesiapan belajar siswa. Nah, kesiapan belajar siswa merupakan salah satu prinsip belajar yang sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Oleh karena itu, guru perlu membantu pengembangan kesiapan belajar dan menumbuhkan semangat siswa dalam pembelajarannya. Dan yang keempat itu ada menciptakan suasana belajar secara demokratis. Di sini itu guru menciptakan suasana yang belajar secara demokratis agar para siswanya itu berani bertanya dan mengeluarkan gagasan ide-ide. Adapun jenis-jenis tahap pembelajaran yang harus diketahui oleh guru. Yang pertama itu tahap pra pembelajaran. Di sini itu guru harus mengetahui silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran. Silabus juga dapat diartikan sebagai rancangan pembelajaran yang berisi rencana belajar yang berisi bahan ajar mata pelajaran tertentu. Dan yang kedua, program tahunan. Nah, program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran. Gunanya untuk mencapai tujuan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Nah, penetapan alokasi waktu diperhatikan agar seluruh kompetensi dasar yang ada di kurikulum tersebut dapat dicapai oleh siswa. Seperti itu. Yang ketiga, program semester. Nah, rencana program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar. Sedangkan program semester ini dilakukan untuk menjawab atau menghitung minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang telah dilakukan. Yang keempat ada buku absen. Buku absen ini berisi sejumlah nama peserta didik yang ada di dalam kelas. Lalu yang kelima ada buku jurnal. Nah, buku jurnal ini berisi catatan penilaian peserta didik selama pembelajaran dilaksanakan, mulai dari perilaku, tanggung jawab, kerjasama, dan sebagainya. Adapun tahap pelaksanaan pembelajaran yang harus diketahui oleh guru. Yang pertama itu ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut RPP. RPP adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan ditetapkan guru dalam pembelajaran di kelas. Nah, RPP juga merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua ada bahan ajar. Nah, bahan ajar yang strategis bagi guru dan murid itu adalah buku, brosur, majalah, dan lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga ada media dan sumber belajar. Media dan sumber belajar adalah rujukan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak atau media elektronik.
Dan yang keempat, ada strategi dan metode pembelajaran. Nah, strategi dan metode pembelajaran harus dirancang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh guru. Kemudian, pasca pembelajaran yang harus diketahui oleh guru. Di sini dijelaskan tentang lembar penilaian. Nah, lembar penilaian ini maksudnya yaitu suatu proses atau serangkaian kegiatan, yakni kegiatan memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses hasil belajar peserta didik. Lalu, yang kedua ada bank soal. Apa sih maksud dari bank soal tersebut? Nah, bank soal merupakan salah satu rumah belajar yang dapat membantu siswa dan guru memaksimalkan pembelajaran. Nah, bank soal ini dikembangkan sebagai wadah bagi guru untuk membuat soal latihan, ulangan, dan ujian. Nah, latihan merupakan kumpulan soal-soal berdasarkan satu topik yang bersifat sebagai latihan, beserta pembahasannya. Lalu ulangan merupakan kumpulan soal-soal berdasarkan satu topik tertentu. Dan ujian itu merupakan kumpulan soal-soal dari beberapa topik yang berbeda. Seperti itu. Yang ketiga ada tugas mandiri atau kelompok. Nah, tugas mandiri sesuai dengan namanya mandiri berarti tugas yang diberikan atau yang harus selesaikan seorang siswa setelah ia memperoleh atau menyelesaikan suatu kegiatan belajar dalam sebuah mata pelajaran. Jadi suatu tugas dikatakan mandiri, terstruktur. Tugas itu diselesaikan seorang siswa dengan batas yang telah ditentukan. Begitu pula dengan tugas kelompok. Jadi, siswa disusun secara berkelompok dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan kegiatan belajar secara berkelompok. Seperti itu. Selanjutnya, dokumen perangkat pembelajaran. Apa saja sih dokumen perangkat pembelajaran guru bahasa Arab itu? Di sini saya mengambil kurikulum 2013 untuk mata pelajaran bahasa Arab. Karena kurikulum 2013 ini sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006. Nah, mata pelajaran di kurikulum 2013 ini juga sudah merupakan salah satu mata pelajaran dalam rumpun bahasa yang juga merupakan suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk mendorong, mengembangkan, membina, serta menumbuhkan sikap positif terhadap kemampuan berbahasa Arab. Jadi, dokumen perangkat pembelajaran sama saja dalam arti kurikulum dari segi ide atau konsep. Nah, gunanya untuk mencapai tujuan pembelajaran bahwa guru sebagai pengajar harus benar-benar memiliki kemampuan dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran, serta harus menguasai materi bahasa Arab. Oleh karena itu, tidak ada guru yang tidak memiliki kalender pendidikan, jadwal mengajar, silabus, dan RPP. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.